Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rasa syukur itulah kita akan menjadi manusia yang bahagia. Jangan tunggu dulu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah kita sehingga kita akan bahagia. Karena banyak di antara manusia menunggu bahagia dulu baru bersyukur, sehingga sepanjang hayatnya nggak bahagia. Akhirnya kalau nggak bahagia berarti tidak akan pernah bersyukur. Maka kesimpulannya jamaah berbahagia, maka kita bersyukur, insya Allah hidup akan bahagia. Kalau kita kufur, maka hidup akan sengsara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti akan aku tambah, kata Allah. Yang ditambah di sini bukan hanya rezeki saja, bukan hanya pengetahuan saja. Mungkin istri juga bisa ditambah, harta juga bisa ditambah, tanggung jawab juga bisa bertambah. Dan bahkan mungkin jamaah yang berbahagia, kebahagiaan juga bisa bertambah. Nah, oleh karena itu kuncinya untuk kita itu bahagia, maka adalah bersyukur. Karena banyak manusia kadang-kadang tidak bersyukur, ya, terutama dengan dua hal. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ni'matani marbunun fihi ma katsirun minan nas. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ada dua kenikmatan yang manusia sering tertipu, sering lalai, sering lupa. Yang pertama as-sihhatu, yang pertama itu adalah sehat. Dan yang kedua wal firagu, yang kedua adalah waktu senggang atau kesempatan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kenikmatan yang luar biasa yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pertama, sehat. Karena dengan sehat itu kita bisa melakukan berbagai macam hal. Apakah itu kita bisa bekerja, ya, beribadah hari ini misalnya. Bahkan mungkin kalau kita, ya, melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa melakukannya, kita bisa. Tapi syaratnya apa? Yaitu adalah sehat. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa salah satu yang harus kita ingat, Rasulullah mengatakan itu, ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya adalah sehataka qabla sakomika. Jadi waktu sehat sebelum waktu sakit. Kalau udah sakit itu susah Pak Sul, ya. Kalau kita mau nikah lagi itu kalau udah sakit susah. Yang udah ada aja istri itu susah ngadepinnya. Apalagi kalau nambah lagi. Maka sehat itu penting. Makanya sehat itu Pak bukan hanya fisik saja, pikiran juga harus sehat, kantong juga harus sehat. Kalau nggak bisa nambah. Jamaah yang dirahmati Allah, ini pentingnya kita menjaga kesehatan. Ibu-ibu juga demikian. Kita nggak bisa, ya, melakukan berbagai macam hal kalau kita tidak sehat. Tapi banyak di antara kita umat Islam, ketika kita diberikan kesehatan itu kita lupa. Kalau udah sakit baru nyadar, ya kan? Kalau udah sakit baru ada yang sadar, yang ingin datang ke masjid, mau sholat, mau ngaji. Kalau udah sakit baru kita sadar, ingat sama Allah,
baru-baru beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita sehat, kita justru banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal-firaru, waktu senggang kita. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa kita ini banyak diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur ini berapa menit lah? Ya kan? Kultum ini juga berapa menit? Paling juga 5 menit, 7 menit, paling lama 10 menit. Betapa banyak waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi waktu itu ya banyak kita gunakan untuk sia-sia. Sia-sia ya, bukan sia-sia B. Misalnya ketika kita berada dalam masjid saja, kita masih sibuk dengan urusan dunia. Kita masih utamakan misalnya dengan handphone kita, ya, ngobrol kita, bercanda gurau dan lain sebagainya. Ini kan waktu-waktu yang mungkin yang sebenarnya di saat ini kita harusnya ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata jemaah di saat kita momentum beribadah lagi bersama Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita juga masih menyempatkan untuk melakukan hal-hal yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah, maka perlunya kita memanfaatkan waktu ini. Kenapa? Karena sesungguhnya manusia itu, kata Allah, ya, adalah merugi. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu ya dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, inilah pentingnya kita memanfaatkan waktu kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesempatan dan kesempatan lagi dengan waktu yang panjang, tetapi kita justru banyak yang mengabaikan dan melalaikan waktu kita, dan bahkan di saat-saat romantis bersama Allah pun kita kadang-kadang masih selingkuh. Artinya apa? Kita masih menyempatkan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat di saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, marilah kita senantiasa menanamkan ke dalam jiwa dan hati kita masing-masing agar kita menggunakan waktu sebaik-baiknya, agar kita tidak termasuk manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu prinsip dasarnya di dalam manajemen waktu itu adalah bagaimana kita menyadari bahwa setiap detik waktu yang kita gunakan pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, demikian saja kultum kita karena sudah pas 7 menit. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mari kita adik-adik mahasiswa, kita manfaatkan waktu kita, apalagi sedang ujian akhir semester saat ini, karena waktu Anda untuk kesuksesan Anda masa depan Anda nanti itu ditentukan dengan waktu Anda belajar hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.